Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan lanjutkan dengan contoh soal yang kedua ya. Jadi misalnya contoh soal yang kedua ini ada rangkaian seperti ini ya. Kemudian ada pertanyaan, tentukan arus yang mengalir pada R2 atau di sini R2 adalah 2 ohm besarnya ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan arus seperti ini? Ini kita yang pertama kita tentukan dulu atau kita sederhanakan rangkaian ini. Jadi yang pertama sederhanakan ya, sederhanakan rangkaian yang paling mudah ini adalah ini diparalelkan ya. Jadi kita akan mendapatkan RP sama dengan 2 kali 6 per 2 plus 6 sama dengan, kita akan mendapatkan 12 per 8 sama dengan 1,5 ohm ya kan. Kemudian selanjutnya kita serikan dengan ini ya. Jadi RS sama dengan 4 ditambah 1,5 sama dengan 5,5 ohm ya. Dari penyelesaian seri tadi kita akan mendapatkan gambar seperti ini ya, gambar seperti ini. Nah, jadi ini R1 ya kan, ini adalah R paralel. Tadi ini nilainya 4 ohm, yang ini nilainya 1,5 ohm. Setelah diserikan ya kan, setelah diserikan maka nanti gambarnya akan seperti ini. Ini 5,5 ohm ya, ini RS. Kemudian ini 22 volt, ini pun 22 volt. Nah, setelah rangkaian sederhana seperti ini, langkah selanjutnya itu adalah kita tentukan arus. Ya, kita akan menentukan arus. Menentukan arus total. Bagaimana caranya menentukan arus total? Ini mudah dengan menggunakan hukum Ohm. Ya kan? Hukum Ohm berarti I sama dengan P per R. Jadi V-nya di sini 22, ya kan? R-nya adalah 5,5. R pengganti total tadi. Ini akan menjadi 4 ampere. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian ini besarnya adalah 4 ampere, ya. Jadi kalau kita gambarkan arusnya di sini. Nah, arusnya di sini adalah 4 ampere. Jadi yang mengalir di rangkaian ini 4 ampere. Jadi kalau kita lihat tadi R seri ini kan gambarnya seperti ini. Jadi ini juga di sini adalah 4 ampere. Ya. Ini 4 ampere. Artinya 4 ampere, jadi arus ini mengalir di sini 4 ampere, di sini pun 4 ampere. Tapi ingat, pada seri, ini kan rangkaian seri ya. Pada seri itu konsepnya arus sama ya. Arus sama, tetapi di sini terjadi pembagian tegangan. Arus boleh sama di sini, tetapi tegangan akan terbagi. Mana tegangan yang dibagi? Tegangan yang dibagi adalah yang 22 pol ini, 22 pol ini ya. Jadi kita akan menggambarkan berapa tegangan yang mencatu R1. Berarti kita V1 saja di sini, berarti I kali R1 ya. I-nya 4, R1-nya 4. Ini berarti 16 volt. Nah, sekarang kan yang mencatu yang paralel, P paralel, ini adalah I kali RP. I-nya 4, RP-nya tadi berapa? 1,5. Ini 6 volt. Jadi kalau kita gambarkan, ini 6 volt. Pemasangan tegangan voltmeter itu paralel ya. Kalau ampermeter, nah ini 16 volt ampermeter dengan seri ya. Nah, ini 16 volt. Jadi ini 16, ini 6 volt. Jadi kalau dijumlahkan V-nya kan 16 ditambah 6 ya, ini akan menjadi 22 volt. Ya kan? 22 volt ini terbagi. Jadi untuk yang R1 16 volt, untuk yang RP-nya adalah 6 volt. Nah, kita kembali lagi ke gambar yang pertama ya. Yang 16 volt ini yang 16 volt itu di sini 16 volt ya kan, sementara yang 6 ini, nah ini yang 6
Nah, ingat, pada paralel konsepnya terbalik dengan seri. Kalau pada paralel tegangan sama. Jadi kalau di sini ada 10 nih tegangan hambatannya, ini jatuh dengan tegangan yang sama. Karena di sini ada 2 hambatannya, jadi ke sini tegangannya 2, ke sini pun tegangannya 2. Jadi untuk R2 dan R3 masing-masing dijatuh oleh 6 volt. Nah, sekarang kita lihat nih pertanyaannya, arus yang mengalir pada R2. Kita lihat arus yang mengalir pada rangkaian ini kan 4 ohm ya. 4 ampere. Ya kan? Kita gambarkan dulu di sini 4 ampere. Jadi kita 4 ampere ini nanti akan mengalir ke sini terus 4 ampere. Ya. Nah, nanti ini akan terbagi di sini karena di sini ada percabangan. Jangan keliru dengan ini ya. Ini percabangan di sini. Jadi ini ada I1, ini ada I2. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa I1? Nah, kita kembalikan lagi ke hukum Ohm ya. Untuk mencari I1 berarti adalah pi paralel, karena I1 ada di paralel, per R2. Ini berarti 6 per berapa? 6 per 2. Berarti ini adalah 3 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir di R2 atau di 2 ohm itu besarnya adalah 3 ampere. Sekarang kalau pertanyaannya ditambah nih, berapa yang mengalir pada I2? I2 tetap pp, tetapi R-nya R yang ketiga. Berarti 6 per 6 sama dengan 1 ampere. Jadi ke sini 3, ke sini 1. Jadi nanti yang keluar ya, yang keluar pun ini akan menjadi 4 ampere gitu loh. Ya. Jadi kalau I totalnya ini tinggal 3 ditambah 1 sama dengan 4 ampere. Nah, jadi kan sama dengan perhitungan di awal tadi di sini, ya. Jadi yang 4 ini terbagi. Ingat, pada konsep paralel terjadi pembagian arus, tegangan sama. Tetapi kalau pada konsep seri, arus sama tetapi ada pembagian tegangan, ya. Jadi untuk contoh soal kali ini Ibu rasa masih mudah, tolong dipahami baik-baik ya Nak ya. Jadi ingat konsep pada paralel dan seri. Jadi kalau pada paralel tegangan tetap, arus terbagi. Kalau pada seri arus tetap, tegangan yang terbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.